Kemarahan Kenzo malam itu benar-benar tak terbendung. Setelah mengetahui bahwa Sandra adalah dalang di balik kejadian berbahaya yang hampir mencelakai Mutiara, ia langsung meluncur ke rumah Sandra tanpa berpikir panjang. Wajahnya tegang, langkahnya cepat dan penuh amarah. Dalam benaknya hanya ada satu hal, menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan keji itu. Sebelumnya, Mutiara yang sedang berada di kontrakan bersama Kayla nyaris mengalami tragedi menakutkan. Seekor ular besar tiba-tiba muncul di dalam kamar. Suasana panik pun pecah. Kayla berteriak ketakutan, sementara Mutiara berusaha tetap tenang. Dengan bantuan warga sekitar, ular itu akhirnya berhasil ditangkap. Namun kejadian itu membuat Mutiara trauma dan bingung siapa yang tega melakukan hal sekejam itu. Tidak lama kemudian, salah satu warga memberitahu bahwa sebelum kejadian ada orang mencurigakan yang datang ke sekitar kontrakan. Dari situlah benang merah mulai terungkap dan akhirnya Kenzo mengetahui bahwa semua itu ulah Sandra. Sandra rupanya menyuruh seseorang untuk menakuti Mutiara dengan maksud agar gadis itu pergi dari lingkungan mereka. Ia tak menyangka kalau perbuatannya bisa membahayakan nyawa seseorang. Kenzo datang ke rumah Sandra dengan penuh emosi. Suara kerasnya terdengar di seluruh ruangan. Sandra berusaha menyangkal, berpura-pura tidak tahu apa-apa, namun Kenzo sudah memiliki bukti dari orang suruhannya yang tertangkap basah dan mengaku bahwa semua itu atas perintah Sandra. Situasi menjadi semakin panas. Sandra mencoba membela diri dengan alasan cemburu, tapi itu hanya membuat Kenzo semakin marah. Dalam kemarahan yang tak bisa ia tahan, Kenzo menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Sandra menyakiti Mutiara lagi. Ia menatap Sandra dengan pandangan tajam penuh kekecewaan. Sandra hanya bisa terdiam, menyadari bahwa tindakannya kali ini membuat Kenzo benar-benar membencinya. Di sisi lain, Mutiara yang mendengar kabar Kenzo datang ke rumah Sandra merasa khawatir. Ia tidak ingin Kenzo terluka atau terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Namun di lubuk hatinya, Mutiara tersentuh karena tahu Kenzo benar-benar peduli dan berani membelanya tanpa takut pada siapapun. Sejak malam itu, hubungan Kenzo dan Mutiara menjadi semakin erat. Kenzo berjanji dalam hati untuk terus melindungi Mutiara dari siapapun yang ingin mencelakainya. Namun Sandra yang kini merasa posisinya terancam mulai menyusun rencana baru. Ia tidak akan diam begitu saja melihat Kenzo lebih memilih Mutiara daripada dirinya. Dari sinilah konflik semakin dalam. Sandra berubah menjadi lebih licik, sementara Kenzo dan Mutiara justru semakin dekat karena bahaya yang mereka hadapi bersama. Kehadiran Sandra yang dipenuhi amarah dan rasa iri akan menjadi pemicu baru dalam kisah mereka selanjutnya. Langkah yang diambil Kenzo setelah kejadian itu menunjukkan bahwa ia tak lagi mau menoleransi kejahatan yang dilakukan Sandra. Setelah amarahnya sedikit mereda, Kenzo berpikir jernih. Perbuatan Sandra sudah melewati batas dan mengancam nyawa seseorang. Ia akhirnya memutuskan untuk melaporkan Sandra ke polisi. Kenzo akan datang ke kantor polisi dengan membawa bukti berupa rekaman pengakuan dari orang suruhan Sandra yang tertangkap oleh warga. Dalam rekaman itu terdengar jelas bahwa orang tersebut bertindak atas perintah Sandra untuk menakuti Mutiara dengan ular. Polisi menerima laporan itu dan langsung menindaklanjuti dengan pemanggilan resmi kepada Sandra untuk dimintai keterangan. Kabar laporan ini dengan cepat menyebar dan membuat Sandra panik. Ia mencoba menghubungi Kenzo, memohon agar laporan itu dicabut, namun Kenzo tetap pada pendiriannya. Ia merasa Sandra perlu mendapat pelajaran agar tidak lagi menyakiti orang lain.
Keputusan ini juga membuat keluarga Aditya kaget, terutama Rianti yang khawatir kasus ini bisa mencoreng nama keluarga mereka karena hubungan Sandra dengan lingkungan bisnis mereka. Sementara itu, Mutiara yang mengetahui Kenzo melapor ke polisi merasa bimbang. Ia tidak ingin masalah ini menjadi panjang, meski di sisi lain ia sadar tindakan Sandra sudah sangat berbahaya. Mutiara bahkan sempat berniat menemui Sandra untuk meminta agar semuanya diselesaikan secara baik-baik, tapi Kenzo melarang. Ia tidak ingin Sandra kembali memanipulasi keadaan. Penyelidikan polisi mulai berjalan. Orang suruhan Sandra diperiksa dan mengakui semuanya. Posisi Sandra semakin terpojok. Ia sempat mencoba menggunakan pengaruh keluarganya untuk menghindari jerat hukum, tapi kali ini bukti yang dipegang Kenzo terlalu kuat. Langkah tegas Kenzo ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap Mutiara, tapi juga sebagai pembuktian bahwa ia tidak lagi bisa dibutakan oleh rasa iba atau nostalgia masa lalu terhadap Sandra. Sejauh saat itu hubungan antara Kenzo dan Sandra benar-benar hancur. Sandra merasa dikhianati, sementara Kenzo yakin bahwa kebenaran harus ditegakkan meski melibatkan orang yang dulu dekat dengannya. Tindakan Kenzo ini akan membuat Mutiara semakin menghormatinya karena ia membuktikan keberaniannya melindungi orang yang ia sayangi dengan cara yang benar dan tegas. Benang-benang masa lalu mulai terurai. Cynthia tanpa sadar menjadi kunci penghubung antara masa lalu Widuri, misteri kelahiran Kenzo, dan asal-usul Mutiara yang sebenarnya. Semua hal yang dulu disembunyikan oleh Rianti kini perlahan terbuka, termasuk kebohongan besar tentang siapa ibu kandung Kenzo dan siapa sebenarnya orang tua kandung Mutiara. Kehadiran Cynthia membuat Aditya mulai menyelidiki ulang peristiwa lama, termasuk masa saat Widuri menghilang dan anak yang sempat tertukar di rumah sakit. Semakin jauh ia mencari tahu, semakin jelas keterkaitan antara Mutiara, Kenzo, dan Cynthia. Perlahan-lahan, semua rahasia masa lalu yang membelit kehidupan mereka akan muncul ke permukaan dan semuanya bermula dari satu hal. Kehadiran Cynthia yang tidak pernah disangka-sangka membawa kebenaran yang selama ini tertinggal di balik luka lama.